Ini yang harus kita raih dahulu. Ini yang harus kita pahami dengan detail dahulu. Supaya apa? Supaya Anda bisa lepas menuju ke hadirat ilahi. Supaya Anda dan kita semua bisa menjadi husnul khotimah. Kapan? Sekarang, bukan besok. Sekarang agar mati husnul khotimah, agar mati sebelum mati. Matikan dirimu sebelum datang ajalmu. Supaya apa? Supaya tahu jalan pulangmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, saya minum dahulu. Permisi wahai sahabat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahaya syirik ada 5 ayat di dalam Al-Quran. Ingat ini. Jadikan monumen di dalam hati masing-masing diri kita. Agar kita tetap melihat keburukan kita. Agar kita tetap melihat kezaliman kita. Agar kita tetap menyaksikan kesesatan diri kita selama ini terhadap Tuhan yang menciptakan diri kita. Ayat yang pertama di dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-21 sampai yang ke-22. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Walladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap bagimu. Dan dialah yang menurunkan hujan dari langit, air hujan dari langit. Lalu dengan hujan itu dia hasilkan buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu jangan kamu menjadikan tandingan bagi Allah, sedang kamu mengetahui. Shadaqallahul azim. Apa maksudnya di akhir kalimat sedang kamu mengetahui? Jadi hakikatnya kita sudah tahu. Semua manusia sudah tahu. Siapapun manusianya, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, semua pada tahu. Pada tahu apa? Pada tahu bahwa dirimu sebenarnya berawal dari tidak ada. Sebenarnya kita sudah tahu bahwa diri kita berawal dari tidak ada, tidak wujud, tidak hidup, tidak kuasa, dan tidak punya daya upaya apapun, bahkan kekuatan apapun, bahkan ilmu apapun, bahkan amal apapun, bahkan ibadah apapun, bahkan kepintaran apapun. Akan tetapi kita tidak rela terhadap ketidaktahuan kita sendiri selama ini. Kita tidak rela mengakui bahwa kita ini Adam, Orauno. Kita tidak pernah mengakui bahwa diri kita ini mati, ora urip, tidak hidup.
Kita selama ini tidak pernah mengakui bahwa kita ini tidak wujud. Kita selama ini ngaku-ngaku wujud, pangerane ra wujud, kebalik imannya. Kita selama ini tidak mau mengakui di dalam hati kita bahwa kita ini tidak kuasa, melainkan kuasa Tuhan. Kita tak mau mengakui bahwa kekuasaan apapun yang kita perbuat itu adalah perbuatan kita sendiri. Dan kita tak pernah mengakui di dalam hati kita bahwa semua itu khairihi wa syarrihi minallah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta dirimu dan Allah lah juga pencipta apapun yang kau perbuat. Tapi kita tidak mau mengakui bahwa semua itu dari Allah. Kebaikan buat Allah, keburukan buat aku. Berarti kita ngaku-ngaku jadi Tuhan juga. Tuhannya keburukan. Allah Tuhan kebaikan. Kita Tuhan keburukan. Apa bedanya kita ngaku-ngaku jadi Allah selama ini, tapi ra kroso. Coba kita pahami, coba kita hayati, coba kita singkap rahasia siapa diri kita sebenarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya kita tahu bahwa kita ini Adam Rawono, bahwa kita ini rawujud, bahwa kita ini ra urip, bahwa kita ini ra kuwasa, bahwa kita ini tak bisa apa-apa, tak berkuasa apa-apa, tak bisa berkehendak apa-apa, tak punya kekuatan apa-apa. Tapi kita sembunyi dari pengetahuan kita yang nyata itu. Kita tidak mau bila dikatakan itu semua. Biar Allah saja yang gaib, Allah saja yang mati, Allah saja yang bodoh, Allah saja yang lemah. Seolah-olah Allah dibalik dengan sifat-sifatnya. Allah dibalikkan sifat-sifatnya, ditaruh di dalam sifat kemanusiaan. Allah dibalik, ditumbangkan, ditaruh di dalam sifat muhal-muhalnya Allah sendiri. Sedang kita menduduki singgah sana sifat wajibnya Allah selama ini. Merasa diri kita lah yang wujud, merasa diri kita lah yang hidup, merasa diri kita lah yang berkuasa, seolah-olah kitalah yang bisa melakukan apa-apa, kitalah yang bisa berstatus siapa-siapa. Allah rabi sopopo. Coba Anda hayati, kita hayati bersama. Bila Allah tidak bisa apa-apa, bila Allah tidak bisa memerankan siapa-siapa, lalu buat apa Anda sembah? Lalu buat apa kita sembah dan kita sibuk mencarinya? Bila Allah tidak ada gaib di hati Anda. Ini kan sama halnya mencari jarum di tumpukan gunung jerami. Ya muhal bisa ketemu. Wong akidah iman kita sudah mengikuti iman akidahnya iblis dan setan, kok cari-cari Tuhan yang ditiadakan oleh iblis dan setan. Sementara yang diadakan, sementara yang diwujudkan di dalam hati kita masih Tuhan iblis dan Tuhan setan di hati kita. Ingat ini bahwa Anda, kita semua itu tahu, hakikatnya tahu, sebenarnya tahu. Kalau kita tidak tahu, Allah tidak akan mengatakan begitu, tidak akan mengabadikan begitu. Saya baca lagi biar tegas. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Takwa itu apa? Gaib, kembali, Adam, Rawono, mati. Itulah takwa bagi manusianya.
Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap bagimu. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan hujan itu dia menghasilkan buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Untuk siapa buah-buahan makanan di bumi ini? Ya untuk cikal bakal orang tua kita. Cikal bakal terciptanya kedua orang tua kita kan karena makan hasil bumi. Makan hasil buah-buahan, sayuran, padi, dan hayawan yang memakan rumput. Itu kan awal penciptaan diri kita.